Inilah kisah luar biasa seorang wanita tukang pecel yang dengan ketulusan hatinya memberi makan anak-anak yatim, tanpa pernah mengira langkah kecilnya akan mengubah kehidupan banyak orang. Dari warung sederhana penuh perjuangan, ia bangkit menghadapi berbagai tantangan, gosip, dan tekanan, hingga akhirnya membangun sebuah komunitas penuh kasih dan harapan. Perjalanan hidupnya membuktikan bahwa kebaikan sejati lahir dari hati yang ikhlas dan berani melangkah. Saksikan bagaimana satu tindakan tulus mampu membuka jalan menuju perubahan besar yang menginspirasi dan menyentuh jiwa. Jangan lewatkan cerita inspiratif penuh haru dan semangat yang akan menggugah hati setiap orang. Di sebuah sudut kota yang sederhana, terdapat seorang wanita yang setiap hari menjalankan rutinitasnya dengan penuh ketulusan. Ia adalah seorang tukang pecel yang hidup dalam kesederhanaan, menjalani hari-harinya dengan gigih demi memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Meski hidupnya tidak berlimpah, ia selalu menunjukkan sikap ramah dan rendah hati kepada siapa saja yang datang ke warung pecelnya. Warung kecil itu bukan hanya sekadar tempat jualan makanan, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupannya yang penuh perjuangan. Wanita tersebut dikenal oleh warga sekitar sebagai sosok yang pekerja keras dan memiliki hati besar, meski penampilannya sederhana dan tak banyak bicara. Di tengah kesibukannya melayani pelanggan, ada satu hal yang membuatnya istimewa dan berbeda dari tukang pecel lainnya, yakni rasa kepedulian yang besar kepada anak-anak yatim di lingkungan sekitarnya. Setiap hari, anak-anak yatim yang tinggal di dekat warung itu mulai sering datang, bukan hanya untuk makan, tapi juga mencari kehangatan dan perhatian dari wanita itu. Mereka tahu bahwa warung pecel tersebut bukan sekadar tempat untuk mengisi perut, melainkan juga tempat di mana mereka bisa merasa diterima dan dicintai. Wanita itu tak pernah segan untuk membagikan apa yang dimilikinya, bahkan ketika keadaan keuangannya sendiri sedang pas-pasan. Alasan dibalik kepeduliannya ini berakar dari pengalaman masa kecilnya yang penuh kesulitan, di mana ia sendiri pernah merasakan kerasnya hidup tanpa cukup perhatian dari orang sekitar. Dari situlah tumbuh niat tulusnya untuk membantu anak-anak yang membutuhkan, terutama yang kehilangan orang tua dan harus hidup sendiri. Awalnya, tindakannya memberi makan anak-anak yatim hanya berupa niat kecil yang ia lakukan secara diam-diam. Namun, lambat laun, anak-anak itu mulai rutin datang ke warungnya, dan wanita itu dengan senang hati menyajikan makanan sederhana yang bisa ia siapkan setiap hari. Warung pecel yang tadinya hanya untuk mencari nafkah berubah menjadi tempat berbagi kebaikan tanpa pamrih. Meski jumlah uang yang diperoleh dari dagangan tak seberapa, wanita itu selalu berusaha menyisihkan sebagian kecil penghasilannya untuk memastikan anak-anak yatim tersebut tidak kelaparan. Sikapnya ini mulai menarik perhatian beberapa warga sekitar, yang ada yang merasa terinspirasi, tetapi juga ada yang meragukan ketulusan dan kemampuan wanita itu dalam membantu sesama. Tidak sedikit pula yang memandang sebelah mata usaha wanita tukang pecel tersebut. Beberapa tetangga menyindir dan mempertanyakan apa untungnya memberikan makanan gratis kepada anak-anak yang tak mampu. Mereka berkata bahwa hal itu hanya membuang-buang waktu dan uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan keluarganya sendiri. Namun, wanita itu tetap pada pendiriannya. Baginya, kebahagiaan yang ia rasakan ketika melihat anak-anak itu tersenyum dan kenyang adalah bentuk kekayaan yang tak bisa diukur dengan materi. Sikapnya yang konsisten dan penuh keikhlasan perlahan membangun rasa hormat dari sebagian orang yang awalnya skeptis. Mengatur keuangan demi bisa terus berbagi bukanlah hal mudah bagi wanita tersebut. Setiap hari, ia harus berjuang keras agar dagangannya laku dan mendapat cukup keuntungan. Kadang, ia harus mengurangi porsi makan sendiri agar bisa menyisihkan sedikit untuk anak-anak yatim yang datang. Perjuangannya ini tak pernah disorot oleh media atau pihak manapun, karena ia melakukannya dengan niat tulus tanpa mengharapkan pujian. Namun, kebaikan yang ia tanamkan mulai berbuah, meski belum terlihat secara langsung. Anak-anak yatim itu mulai merasakan bahwa ada seseorang yang peduli dan mau membantu mereka tanpa pamrih. Dalam kesehariannya, wanita tukang pecel itu tak hanya memberi makan, tetapi juga berusaha menjadi pendengar dan teman bagi anak-anak yang datang. Ia tahu bahwa kasih sayang dan perhatian adalah kebutuhan utama mereka, sama pentingnya dengan makanan yang mereka terima. Melalui obrolan sederhana dan senyuman hangat, wanita itu berusaha menumbuhkan rasa percaya diri dan harapan dalam diri anak-anak tersebut. Ia ingin mereka tahu bahwa meskipun hidup penuh tantangan, masih ada orang yang peduli dan mau berdiri di sisi mereka. Hal ini membuat warung pecelnya tidak hanya sekadar tempat makan, tetapi juga tempat di mana harapan dan mimpi kecil mulai tumbuh. Masyarakat sekitar pun mulai melihat perubahan positif dari anak-anak yatim yang sering datang ke warung. Mereka menjadi lebih ceria, lebih sehat,
dan mulai menunjukkan prestasi di sekolah masing-masing. Keberadaan wanita tukang pecel yang peduli ini mulai diakui sebagai berkah kecil di lingkungan mereka. Beberapa warga yang semula ragu bahkan mulai memberikan bantuan dalam bentuk kecil, seperti bahan makanan atau uang receh, untuk mendukung perjuangan wanita tersebut. Semangat gotong royong mulai muncul, membangun komunitas yang lebih peduli terhadap sesama. Di tengah kesederhanaan hidup dan tantangan yang dihadapi, wanita tukang pecel ini tetap menjaga sikapnya yang sederhana dan tidak pernah mengeluh. Ia terus berpegang pada keyakinan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan hati tulus akan membawa perubahan positif, meski kecil. Cerita tentang dirinya mulai tersebar dari mulut ke mulut, membawa inspirasi bagi banyak orang yang mendengar. Dalam diam, ia telah menanam benih kebaikan yang kelak akan tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Wanita tukang pecel itu memulai kebiasaan mulianya memberi makan anak-anak yatim dengan cara yang sangat sederhana. Pada awalnya, ia hanya menyisihkan sedikit nasi dan pecel dari dagangannya untuk anak-anak yang sering berkeliaran di sekitar warungnya. Meski jumlah makanan yang ia berikan tak seberapa, anak-anak itu menyambutnya dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Setiap hari, mereka datang dengan harapan mendapat santapan hangat yang membuat perut mereka kenyang dan hati mereka bahagia. Hal itu menjadi rutinitas baru bagi wanita itu dan anak-anak yatim yang mulai merasakan kehangatan dalam kerapuhan hidup mereka. Keikhlasan dan ketulusan sang wanita menjadi pondasi kuat bagi hubungan yang terbentuk antara dia dan anak-anak itu. Seiring waktu berjalan, keberadaan anak-anak yatim di warung pecel mulai menjadi hal biasa. Mereka tidak hanya datang untuk makan, tetapi juga merasa warung itu sebagai tempat yang aman dan nyaman. Wanita tukang pecel tersebut selalu menyambut mereka dengan senyum dan sapaan hangat, membuat anak-anak itu merasa dihargai dan dicintai. Tak jarang, ia mengajak mereka duduk bersama, berbagi cerita, dan memberikan semangat agar mereka tetap kuat menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Perhatian kecil yang diberikan wanita itu ternyata memiliki dampak besar bagi anak-anak yang selama ini merasakan kekurangan kasih sayang dan perhatian. Namun, tidak semua orang di sekitar tempat tinggalnya menyukai kebiasaan itu. Beberapa tetangga merasa heran dan bahkan mencemooh tindakan wanita tukang pecel yang dianggap membuang-buang rezeki. Mereka berpendapat bahwa memberi makan anak-anak yang tidak mampu hanya akan membuat mereka malas bekerja dan bergantung pada bantuan orang lain. Kata-kata sinis itu kadang membuat wanita tersebut merasa sedih. Tapi ia tidak pernah menyerah. Ia tetap yakin bahwa memberi makan anak-anak yatim adalah suatu kewajiban moral yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan dan tanpa mengharapkan balasan. Dalam hatinya, ia percaya bahwa kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Ketulusan wanita itu mulai menarik perhatian beberapa pelanggan dan warga sekitar yang melihat perjuangannya. Ada yang mulai tergerak untuk ikut membantu, meski hanya dengan memberikan sedikit uang atau bahan makanan. Dukungan kecil itu semakin memperkuat semangat wanita tukang pecel untuk terus berbagi. Ia juga mulai berusaha mengatur keuangannya dengan lebih baik, agar bisa memenuhi kebutuhan warung dan kebutuhan anak-anak yatim yang datang. Tidak mudah memang, karena ia harus berjuang keras setiap hari agar dagangannya laku dan bisa mendapatkan cukup penghasilan. Tetapi, cinta dan perhatian terhadap anak-anak membuat segala pengorbanan terasa ringan. Dalam keseharian, wanita itu tidak hanya memberi makan tetapi juga memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak-anak yatim tersebut. Ia berusaha mengajak mereka untuk tetap rajin belajar meski hidup dalam keterbatasan. Ia pun sering mendorong anak-anak itu untuk bermimpi dan berusaha keras demi masa depan yang lebih baik. Wanita tukang pecel ini sadar, makanan yang ia berikan hanyalah salah satu bagian dari kebutuhan mereka. Kasih sayang, perhatian, dan semangat hidup juga sangat penting untuk mereka. Oleh karena itu, ia berusaha menjadi sosok yang menguatkan dan menginspirasi anak-anak yatim agar tidak menyerah pada nasib. Ada banyak momen yang membuat wanita tukang pecel itu semakin yakin akan pilihannya. Saat melihat anak-anak yang sebelumnya kurus dan lesu berubah menjadi lebih ceria dan sehat, hatinya dipenuhi rasa bahagia. Ia merasa semua perjuangannya tidak sia-sia. Bahkan ketika ada anak-anak yang berprestasi di sekolah, ia selalu bangga dan merasa hal itu adalah hasil dari dukungan kecil yang ia berikan. Perjuangan itu tak hanya membawa kebahagiaan bagi anak-anak yatim, tapi juga menjadi sumber kekuatan bagi wanita tersebut untuk terus berjuang menghadapi kerasnya kehidupan. Walau demikian, tantangan demi tantangan terus menghadang. Kadangkala, bahan makanan yang ia butuhkan untuk warung dan anak-anak tidak cukup. Ia harus berhemat dan berjuang mencari cara agar semua kebutuhan bisa terpenuhi.
Ada kalanya ia harus rela tidak makan atau mengurangi porsi makan demi memastikan anak-anak yatim tidak kelaparan. Meski berat, ia tetap menjalani semuanya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Perjuangan itu menjadi bukti nyata dari ketulusan hati yang dimiliki wanita tukang pecel tersebut. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang wanita tukang pecel yang memberi makan anak yatim ini mulai menyebar dari mulut ke mulut. Banyak orang yang mulai penasaran dan datang ke warungnya. Bukan hanya untuk mencicipi pecelnya tapi juga untuk melihat langsung sosok wanita penuh kasih ini. Beberapa pelanggan bahkan mulai memberikan bantuan sukarela, baik berupa bahan makanan maupun uang, untuk membantu perjuangannya. Semangat gotong royong mulai tumbuh di sekitar komunitas kecil tersebut, menjadikan kebaikan sebagai energi bersama yang menguatkan. Hal ini menjadi awal dari perubahan besar yang tidak pernah wanita tukang pecel bayangkan sebelumnya. Di balik kesibukan dan perjuangan yang ia jalani, wanita tukang pecel tetap memegang teguh prinsip hidupnya. Ia ingin tetap rendah hati dan tidak pernah mencari pujian atau pengakuan atas kebaikan yang dilakukannya. Baginya, yang terpenting adalah melihat anak-anak yatim yang dilayaninya bisa hidup lebih baik dan merasa dicintai. Dengan setiap piring pecel yang disajikan dan setiap senyuman anak yatim yang ia lihat, ia semakin yakin bahwa kebaikan kecil dapat menebar harapan dan mengubah masa depan. Kisahnya menjadi inspirasi yang mengingatkan banyak orang bahwa kebaikan sejati lahir dari ketulusan hati tanpa pamrih. Perjalanan wanita tukang pecel yang penuh ketulusan itu baru saja dimulai. Langkah kecilnya yang sederhana ternyata membuka pintu bagi hal-hal besar yang akan terjadi kemudian. Meski belum terlihat hasil besar, wanita itu tetap percaya bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan sepenuh hati akan membawa berkah yang tak terduga. Anak-anak yatim yang dulu hanya berharap pada sejumput kebaikan kini mulai merasakan kehangatan dan cinta yang selama ini mereka rindukan. Ini adalah awal dari cerita luar biasa tentang bagaimana sebuah hati tulus mampu mengubah dunia kecil menjadi penuh harapan dan cinta. Wanita tukang pecel yang penuh ketulusan itu menghadapi banyak rintangan dan tantangan dalam perjalanan kebaikannya. Meski hatinya selalu ingin berbagi, kenyataan hidup seringkali menguji kesabarannya. Di tengah keterbatasan keuangan, bahan baku untuk warung pecelnya kadang sulit didapatkan. Harga bahan makanan yang naik membuatnya harus lebih cermat dalam mengatur pengeluaran. Kadang ia harus memilih mengurangi porsi dagangan atau mengurangi jumlah makanan yang disisihkan untuk anak-anak yatim. Namun, ia tidak pernah membiarkan keadaan itu menghentikan niat baiknya. Setiap kali menghadapi masalah, ia berusaha mencari jalan keluar dengan kreativitas dan doa yang tak pernah putus. Selain masalah ekonomi, wanita itu juga menghadapi sikap kurang menyenangkan dari beberapa orang di sekitarnya. Ada tetangga yang sinis dan skeptis, bahkan ada yang terang-terangan mengejek dan merendahkan usahanya. Mereka menganggap kegiatan memberi makan anak yatim adalah sia-sia dan hanya akan membuat wanita itu rugi. Beberapa orang menganggap wanita tukang pecel terlalu mudah percaya dan terlalu baik hati, hingga akhirnya dimanfaatkan. Kata-kata kasar dan cemoohan ini sempat membuat hatinya terluka. Tapi ia memilih untuk tetap tegar. Bagi wanita itu, keberanian untuk berbuat baik lebih penting daripada mendengar kata-kata yang menyakitkan. Dalam kesendiriannya, wanita tukang pecel ini kerap mengingat kembali alasan mengapa ia mulai berbagi. Ia teringat pada masa kecilnya yang penuh perjuangan dan kekurangan. Ingatan akan sosok orang tua yang dulu berjuang keras untuk membesarkannya membuatnya semakin kuat. Ia ingin meneruskan kasih sayang yang pernah ia terima, dengan menjadi pelindung dan penyemangat bagi anak-anak yatim yang selama ini kesepian dan terlupakan. Perasaan tulus itu menjadi energi yang menguatkan dirinya untuk tetap berjalan meskipun banyak rintangan menghadang. Ia sadar bahwa setiap ujian adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui. Wanita itu juga mengalami dilema ketika anak-anak yatim yang ia beri makan mulai bergantung pada bantuannya. Ia takut anak-anak itu menjadi manja dan kehilangan semangat untuk berjuang mandiri. Namun, di sisi lain, ia tidak tega membiarkan mereka kelaparan. Ia pun berusaha memberikan bimbingan agar anak-anak tetap mandiri dan berusaha keras. Ia mengajarkan pentingnya disiplin, semangat belajar, dan kerja keras agar kelak mereka bisa membangun hidup yang lebih baik. Pendekatan itu membuat hubungannya dengan anak-anak semakin erat dan penuh rasa hormat. Ia tidak hanya menjadi pemberi makan, tapi juga guru dan sahabat bagi mereka. Salah satu rintangan terbesar yang dihadapi adalah ketika suatu hari bahan makanan yang sangat dibutuhkan habis sebelum hari jualan selesai. Ia harus melewati hari itu tanpa bisa memberi makan anak-anak yatim. Rasa kecewa dan sedih menyelimuti hatinya. Namun ia bertekad untuk tidak membiarkan kejadian itu terulang.
Ia mulai mencari cara agar ke depan tidak lagi mengalami kekurangan bahan baku. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, mencari relasi baru yang bisa membantunya, dan bahkan mulai membuka diri untuk menerima bantuan dari orang-orang yang mau membantu. Perjuangan itu semakin membuktikan keteguhan hatinya dalam misi mulia yang dijalani. Meski menghadapi banyak masalah, wanita tukang pecel ini tidak pernah kehilangan semangat. Ia percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya jika dihadapi dengan sabar dan doa. Ia sering mengajak anak-anak yatim yang ia bantu untuk selalu berdoa dan berharap agar keadaan menjadi lebih baik. Sikap positif dan ketulusan itu menjadi teladan bagi anak-anak yang hidupnya selama ini penuh kesulitan. Mereka belajar arti kesabaran dan ketekunan dari sosok wanita yang tak kenal lelah ini. Semangat itu pula yang membuat hubungan mereka semakin kuat dan penuh kasih sayang. Lingkungan sekitar pun mulai memperhatikan perjuangan wanita itu. Beberapa tetangga yang dulu sinis kini mulai berubah sikap setelah melihat kegigihan dan keikhlasannya. Bahkan ada beberapa warga yang mulai membantu secara diam-diam dengan menyumbangkan bahan makanan atau uang receh. Hal ini semakin mendorong wanita tukang pecel untuk terus berjuang. Ia merasa perjuangan dan pengorbanannya mulai mendapat tempat di hati masyarakat. Semangat gotong royong pun mulai tumbuh, menjadikan lingkungan sekitarnya lebih harmonis dan peduli. Dalam menghadapi tekanan dan ujian hidup, wanita itu sering mencari kekuatan melalui doa dan keyakinan spiritualnya. Ia meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya dalam kesendirian. Dengan doa yang khusyuk dan keyakinan yang teguh, ia mendapatkan ketenangan dan kekuatan untuk menjalani hari-harinya. Hal ini membuatnya tetap optimis dan penuh harapan, meski jalan yang dilalui kadang sangat berat. Ia selalu percaya bahwa kebaikan yang ia tanam akan menuai hasil pada waktunya. Meski penuh liku dan tantangan, perjalanan wanita tukang pecel itu tetap menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Kisahnya yang sederhana tapi penuh makna menjadi cerita yang mengingatkan bahwa kebaikan tidak pernah mengenal batas. Ketulusan dan kerja kerasnya membuktikan bahwa seseorang dengan hati yang besar bisa membuat perubahan meskipun dengan langkah kecil. Anak-anak yatim yang dulu hidup dalam kekurangan kini memiliki secercah harapan yang perlahan tumbuh berkat wanita yang tak pernah menyerah. Rintangan dan ujian hidup yang dialami wanita tukang pecel itu justru menjadi kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Ia semakin yakin bahwa perjalanannya belum selesai, dan masih banyak hal yang harus diperjuangkan. Keikhlasan dan keteguhan hatinya menjadi pelita dalam gelap, menerangi jalan yang dilaluinya. Kisahnya mengajarkan bahwa dalam kehidupan, setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan semangat yang tak pernah padam, wanita tukang pecel itu terus menorehkan kebaikan yang menjadi inspirasi abadi bagi siapa saja yang mengenalnya. Wanita tukang pecel itu tidak pernah menyangka bahwa suatu hari kehidupannya yang sederhana akan berubah drastis karena sebuah peristiwa tak terduga. Pada suatu pagi yang biasa, seorang tamu istimewa datang ke warungnya. Tamu itu adalah seorang dermawan yang sedang melakukan perjalanan mencari cerita-cerita inspiratif untuk dibagikan kepada masyarakat luas. Ia tertarik dengan aroma pecel yang menggoda dan memutuskan untuk mencicipi sajian wanita itu. Namun, yang membuatnya terkesan bukan hanya rasanya yang lezat, melainkan juga cerita di balik warung kecil itu. Ketulusan sang wanita dalam membantu anak-anak yatim menjadi titik awal pertemuan yang akan mengubah banyak hal. Setelah berbincang cukup lama, dermawan tersebut merasa tersentuh oleh kisah hidup dan perjuangan wanita tukang pecel. Ia menyadari bahwa di balik kesederhanaan itu tersimpan hati yang luar biasa besar. Ia pun memutuskan untuk membantu dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh wanita itu. Dari tangan dermawan itu, bantuan berupa dana dan bahan makanan mulai mengalir ke warung pecel kecil tersebut. Tidak hanya itu, cerita tentang wanita yang peduli kepada anak-anak yatim pun mulai tersebar di media sosial dan berbagai komunitas. Popularitas warung pecel itu meningkat, membawa angin segar bagi perjuangan wanita tersebut. Keberadaan bantuan dan perhatian publik membawa perubahan besar dalam kehidupan wanita tukang pecel. Kini, ia tidak lagi harus khawatir kekurangan bahan baku untuk menyajikan makanan bagi anak-anak yatim. Bahkan, warungnya mulai ramai dikunjungi oleh orang-orang yang ingin turut berkontribusi. Semangat berbagi yang selama ini menjadi inti perjuangannya pun mulai tumbuh menjadi gerakan kecil yang menyatukan banyak orang. Lingkungan sekitarnya menjadi lebih hidup dan penuh dengan energi positif berkat perhatian yang datang dari luar komunitasnya. Anak-anak yatim yang dulu hanya mendapatkan sedikit bantuan kini mulai merasakan perubahan yang nyata. Mereka tidak lagi harus merasa lapar atau kekurangan kasih sayang. Berkat dukungan yang semakin besar,
Wanita tukang pecel bisa menyediakan makanan bergizi secara rutin dan juga membantu kebutuhan lain seperti perlengkapan sekolah dan pakaian. Perubahan ini membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi anak-anak yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Senyum mereka yang merekah menjadi sumber semangat bagi wanita tukang pecel untuk terus berjuang. Namun, di balik kegembiraan dan perubahan positif itu, wanita tukang pecel tetap berusaha menjaga kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Ia tidak ingin terbuai oleh pujian dan perhatian yang mulai membanjiri hidupnya. Baginya, misi utama tetap sama, yaitu membantu anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Ia selalu mengingatkan diri sendiri bahwa segala bantuan yang datang adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Sikap rendah hati ini membuat banyak orang semakin menghormatinya. Selain itu, keberhasilan yang mulai diraih juga membawa tanggung jawab baru. Wanita tukang pecel harus belajar mengatur bantuan yang masuk agar tepat sasaran dan bermanfaat maksimal. Ia mulai berkoordinasi dengan komunitas lokal dan beberapa relawan untuk memastikan bantuan yang diberikan tidak disalahgunakan. Pengalaman ini mengajarkan wanita itu tentang pentingnya manajemen dan kerjasama dalam menjalankan misi sosial. Meski awalnya terasa berat, ia mampu melewati semua itu dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak pernah padam. Perubahan besar ini juga memicu munculnya harapan baru di lingkungan sekitar. Masyarakat yang sebelumnya acuh dan skeptis mulai berubah menjadi lebih peduli dan mendukung. Mereka ikut serta dalam berbagai kegiatan sosial yang diinisiasi oleh wanita tukang pecel, membuktikan bahwa kebaikan bisa menular dan menggerakkan banyak hati. Lingkungan yang semula penuh kesulitan kini mulai berubah menjadi komunitas yang solid dan penuh semangat gotong royong. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa satu tindakan kecil bisa menjadi gerakan besar jika dilakukan dengan hati tulus. Meskipun menghadapi berbagai perubahan, wanita tukang pecel juga tidak luput dari rasa cemas dan ketakutan. Ia khawatir apakah semua bantuan dan dukungan itu akan terus berlanjut ataukah akan berhenti suatu saat nanti. Kekhawatiran itu terkadang membuatnya terjaga di malam hari, memikirkan masa depan anak-anak yatim yang telah ia sayangi. Namun, setiap kali rasa takut itu datang, ia menguatkan dirinya dengan doa dan keyakinan bahwa kebaikan yang dilakukan akan selalu menemukan jalannya. Ia percaya bahwa setiap kebaikan yang tulus akan mendapat balasan yang setimpal, entah dalam bentuk yang terlihat maupun tidak. Dalam perjalanan barunya itu, wanita tukang pecel juga mulai menerima banyak pelajaran hidup yang berharga. Ia belajar bahwa berbagi bukan hanya soal materi, tetapi juga soal memberikan waktu, perhatian, dan cinta. Ia semakin memahami bahwa kebaikan yang sejati lahir dari ketulusan hati dan kemauan untuk berkorban. Pelajaran ini membuatnya semakin mantap untuk terus melangkah dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak yatim dan masyarakat di sekitarnya. Perjalanan ini bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga mengubah hidup banyak orang yang disentuh kebaikannya. Perhatian dan dukungan yang mulai mengalir ke warung pecel wanita itu membawa perubahan signifikan dalam kehidupannya. Kini, warung kecil yang dulunya hanya mampu menampung beberapa pelanggan, mulai berkembang menjadi tempat yang ramai dikunjungi. Dengan bantuan yang diterima, ia mampu memperbaiki fasilitas warung, menambah menu makanan, serta menyediakan tempat yang lebih nyaman bagi anak-anak yatim yang datang. Perubahan ini bukan hanya soal fisik, tapi juga mengubah suasana hati wanita tukang pecel tersebut yang semakin penuh harapan dan semangat untuk terus berbagi. Semua itu terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan, hasil dari ketulusan dan kerja keras yang tak pernah putus. Usahanya yang semakin berkembang juga membuka peluang bagi wanita tukang pecel untuk memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Ia mulai merekrut beberapa tetangga untuk membantu memasak dan melayani pelanggan, sehingga membuka peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan. Selain itu, wanita itu juga mengajak beberapa warga untuk ikut serta dalam kegiatan sosial yang berfokus pada anak-anak yatim dan kaum duafa. Semangat gotong royong dan kebersamaan mulai tumbuh dengan kuat di lingkungan yang dulunya terkesan biasa-biasa saja. Kini, warung pecel itu menjadi pusat aktivitas sosial yang mempersatukan banyak orang dalam semangat kebaikan. Kisah wanita tukang pecel yang penuh ketulusan ini semakin meluas berkat bantuan media sosial dan beberapa jurnalis yang tertarik mengangkat cerita inspiratif tersebut. Banyak orang dari berbagai daerah mulai mengenal dan mengagumi perjuangannya. Tak sedikit pula yang menghubungi wanita itu untuk memberikan bantuan dalam bentuk dana, bahan makanan, atau dukungan moral. Popularitasnya yang semakin meningkat tidak membuat wanita itu berubah menjadi sombong atau jauh dari lingkungan asalnya. Justru,
Ia semakin rendah hati dan selalu mengingat bahwa semua bantuan itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik. Dengan bertambahnya bantuan, wanita tukang pecel mulai memikirkan langkah-langkah yang lebih sistematis untuk mengelola kegiatan sosialnya. Ia mulai belajar membuat perencanaan dan pengelolaan donasi agar distribusi bantuan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan. Ia juga menggandeng beberapa organisasi lokal yang bergerak di bidang sosial untuk memperkuat jaringan dan memperluas jangkauan bantuan. Langkah ini membawa kemajuan besar, tidak hanya untuk anak-anak yatim yang selama ini dibantunya, tapi juga bagi masyarakat luas yang membutuhkan uluran tangan. Transformasi ini menunjukkan bahwa ketulusan dapat menjadi fondasi bagi perubahan yang berkelanjutan. Perubahan positif yang dialami warung pecel itu juga membawa dampak baik bagi anak-anak yatim. Mereka tidak hanya mendapat makanan bergizi, tapi juga mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Berkat bantuan, beberapa anak yatim yang semula sulit membeli perlengkapan sekolah kini bisa belajar dengan lebih nyaman. Wanita tukang pecel bahkan berusaha memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang dan meraih masa depan yang cerah. Harapan dan impian yang dulu terasa jauh kini mulai terasa lebih dekat dan nyata bagi mereka. Perjalanan panjang yang dimulai dari ketulusan kini membuka jalan bagi kehidupan yang lebih baik. Namun, dengan bertambahnya tanggung jawab, wanita tukang pecel menghadapi tantangan baru yang cukup besar. Ia harus memastikan bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik dan tidak ada penyalahgunaan bantuan. Kadang, tekanan dan beban pikiran datang menghampiri, mengingat jumlah anak dan keluarga yang membutuhkan perhatian semakin banyak. Ia pun belajar untuk mempercayakan sebagian tugas pada tim kecil yang membantunya agar pekerjaan lebih terorganisir dan efektif. Meskipun demikian, ia tetap menjadi sosok sentral yang mengawasi dan memberikan semangat kepada semua pihak yang terlibat. Wanita tukang pecel ini juga sadar bahwa menjaga integritas dan keikhlasan adalah kunci utama agar perjuangannya tetap berjalan sesuai tujuan. Ia selalu mengingatkan diri sendiri dan timnya untuk bekerja dengan hati, tanpa niat mencari keuntungan pribadi. Semua bantuan yang diterima harus digunakan secara transparan dan tepat guna. Sikap ini membuatnya dihormati oleh banyak orang dan menjaga kepercayaan masyarakat serta para donatur. Perjuangan dan pengorbanannya pun menjadi teladan bagi mereka yang ingin berbuat baik di lingkungan masing-masing. Perubahan dalam hidup wanita tukang pecel ini tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tapi juga menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Kisahnya menjadi bukti nyata bahwa orang biasa dengan hati tulus dapat membawa perubahan besar jika mau berusaha dan tidak menyerah. Banyak anak muda dan warga sekitar mulai mengikuti jejaknya dengan membuka gerakan sosial kecil-kecilan di lingkungan mereka. Semangat kebersamaan dan kepedulian pun mulai menyebar luas, menciptakan jaringan kebaikan yang saling mendukung dan memperkuat. Ini adalah bukti bahwa kebaikan itu menular dan mampu merubah dunia sedikit demi sedikit. Dalam setiap langkah perjalanan hidupnya, wanita tukang pecel ini tetap menjaga kesederhanaan dan keikhlasannya. Ia tidak ingin hidupnya berubah karena popularitas atau bantuan yang diterima. Baginya, yang terpenting adalah terus memberikan manfaat bagi orang lain dan menjaga hati tetap murni. Ia selalu mengingatkan bahwa segala kebaikan yang dilakukan adalah amanah dari Tuhan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Sikap rendah hati dan tulus itulah yang membuat kisahnya menjadi legenda kecil yang menginspirasi banyak hati. Kini, wanita tukang pecel tersebut berdiri di tengah-tengah komunitas yang semakin kuat dan solid. Warung pecelnya bukan lagi sekadar tempat makan, melainkan pusat harapan dan perubahan sosial. Ia telah membuktikan bahwa kebaikan yang lahir dari ketulusan mampu menggerakkan banyak orang dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak yatim serta masyarakat sekitar. Perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan dan pengorbanan menjadi inspirasi abadi, bahwa dari hal kecil dan sederhana bisa lahir kebaikan yang luar biasa besar. Kisah wanita tukang pecel ini akan terus dikenang sebagai bukti nyata kekuatan hati yang tulus dan gigih. Perjalanan wanita tukang pecel yang kini semakin dikenal dan didukung oleh banyak pihak tidak lepas dari ujian dan tantangan baru yang datang silih berganti. Meskipun segala sesuatu tampak berjalan lancar, ada juga pihak-pihak yang mulai menunjukkan rasa iri dan ketidaksetujuan terhadap keberhasilannya. Beberapa individu di lingkungan sekitar mulai merasa terancam oleh perubahan yang terjadi, terutama karena perhatian dan bantuan yang mengalir ke warung pecel kecil itu membuat mereka kehilangan pengaruh atau panggung. Sikap iri hati ini muncul dalam bentuk gosip, tudingan negatif, dan bahkan upaya untuk menghambat kegiatan sosial yang telah dibangun dengan susah payah. Wanita tukang pecel pun harus menghadapi kenyataan pahit ini dengan sabar dan hati yang kuat. Tidak hanya dari dalam komunitas,
Beberapa pesaing usaha yang merasa dirugikan oleh popularitas warung pecel tersebut mulai melakukan tindakan tidak sportif. Ada yang menyebarkan berita bohong bahwa wanita itu memanfaatkan bantuan untuk keuntungan pribadi, atau bahwa anak-anak yatim yang dibantu sebenarnya tidak sebanyak yang diceritakan. Berita-berita seperti ini sempat membuat beberapa donatur dan pendukung ragu, sehingga bantuan sempat berkurang. Wanita tukang pecel merasa sangat terpukul. Namun ia tidak membiarkan rasa sakit itu menguasai dirinya. Ia memilih untuk menghadapi masalah dengan jujur, transparan, dan membuktikan bahwa semua yang ia lakukan benar dan tulus. Menghadapi konflik yang tidak terduga, wanita itu mulai memperkuat jaringan dan tim pendukungnya. Ia membentuk sebuah kelompok relawan kecil yang berdedikasi untuk membantu mengelola kegiatan sosial dan memastikan transparansi pengelolaan donasi. Bersama tim ini, ia melakukan berbagai upaya untuk menjelaskan kondisi sebenarnya kepada masyarakat dan para donatur. Melalui laporan yang terbuka dan komunikasi yang jujur, kepercayaan mulai dibangun kembali. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa dalam menjalankan misi sosial, manajemen yang baik dan keterbukaan adalah kunci agar semua pihak bisa bersinergi dan saling mendukung. Di tengah konflik dan tekanan yang terus menghampiri, wanita tukang pecel juga dihadapkan pada ujian pribadi yang tidak kalah berat. Kesehatannya mulai menurun akibat kelelahan dan stres yang berkepanjangan. Ia sering merasa lelah. Namun semangatnya untuk membantu anak-anak yatim tetap membara. Keluarga dan teman-teman dekat menjadi penopang utama yang memberinya kekuatan untuk tetap teguh. Mereka mengingatkannya agar tidak terlalu memaksakan diri dan selalu menjaga kesehatan agar bisa terus berjuang. Dukungan dari orang-orang terdekat ini sangat berarti dalam menguatkan mental dan fisiknya. Walaupun penuh tekanan, wanita tukang pecel tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Ia kerap mengadakan pertemuan dan dialog terbuka untuk mendengar keluhan, masukan, dan kritik dari warga. Dengan cara ini, ia berharap dapat membangun komunikasi yang sehat dan mengurangi kesalahpahaman yang mungkin muncul. Sikap terbuka dan rendah hati ini membuat beberapa pihak yang sebelumnya skeptis mulai melunak dan memberikan dukungan. Perjuangannya tidak hanya soal memberi makan anak yatim, tapi juga memperbaiki iklim sosial di lingkungannya. Wanita itu juga belajar untuk lebih bijak dalam menghadapi setiap persoalan yang muncul. Ia mulai memisahkan antara kritik yang membangun dan sindiran yang hanya bermotif negatif. Sikapnya yang dewasa dan sabar menjadi contoh bagi anak-anak yatim yang ia asuh, agar mereka juga bisa menghadapi hidup dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Pendidikan karakter yang ia berikan kepada anak-anak tidak hanya soal akademis, tapi juga tentang bagaimana menjadi pribadi yang kuat dan berintegritas. Dengan begitu, generasi penerus yang ia bina diharapkan bisa membawa perubahan positif di masa depan. Dalam menghadapi segala ujian, wanita tukang pecel itu juga semakin memperkuat hubungan spiritualnya. Doa dan keyakinan menjadi sumber kekuatan yang selalu ia andalkan. Ia percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan hambanya yang tulus dan berjuang sendirian. Keyakinan inilah yang membuatnya tetap tabah menghadapi segala cobaan, dan terus berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anak yatim dan masyarakat sekitar. Sikap spiritual ini memberinya ketenangan batin yang luar biasa di tengah gejolak hidup. Konflik dan ujian yang datang tidak memadamkan api semangat wanita tukang pecel. Justru, ia semakin mantap untuk melanjutkan perjuangannya. Dengan dukungan yang mulai pulih dan tim yang solid, ia merancang program-program baru untuk membantu anak-anak yatim lebih luas lagi. Ia ingin memberikan pendidikan yang lebih baik, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis agar anak-anak bisa mandiri dan percaya diri. Program-program ini mulai dijalankan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi sosial. Harapannya, keberlanjutan misi mulia ini dapat terjaga dengan baik. Meskipun perjalanan ini penuh liku, wanita tukang pecel tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisahnya mengajarkan bahwa kebaikan yang tulus tidak selalu mudah, dan seringkali harus menghadapi ujian berat. Namun, dengan keteguhan hati dan keyakinan, setiap rintangan dapat dilalui. Ia membuktikan bahwa kesulitan bukanlah alasan untuk berhenti berbuat baik, melainkan kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Anak-anak yatim yang ia bantu pun menjadi saksi hidup dari keteguhan dan pengorbanannya. Wanita tukang pecel itu menapaki babak terakhir dalam perjalanannya dengan hati yang penuh syukur dan keteguhan yang tak tergoyahkan. Setelah melalui segala ujian dan tantangan, ia berhasil menjaga misi mulianya tetap berjalan dengan penuh keikhlasan. Anak-anak yatim yang dulu hanya menerima sepiring makanan kini tumbuh menjadi sosok yang lebih sehat, ceria,
dan bersemangat menjalani kehidupan. Perubahan ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga menyentuh sisi psikologis dan emosional mereka. Berkat dukungan dan bimbingan wanita tukang pecel, anak-anak tersebut mulai memupuk rasa percaya diri dan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Perjuangan wanita itu telah menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Cerita tentang ketulusan dan keberanian yang ia tunjukkan menyebar luas dan menjadi contoh nyata bagi mereka yang ingin berbuat baik. Banyak warga yang dulunya skeptis kini ikut terlibat dalam kegiatan sosial yang ia inisiasi. Mereka membantu dengan berbagai cara, mulai dari menyumbangkan bahan makanan hingga memberikan tenaga sebagai relawan. Semangat kebersamaan dan kepedulian yang tumbuh di lingkungan itu menjadi kekuatan besar yang terus menggerakkan roda perubahan sosial. Dengan berkembangnya dukungan, wanita tukang pecel pun mulai merancang program-program yang lebih terstruktur untuk membantu anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu. Program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bimbingan psikologis mulai dijalankan secara rutin. Wanita itu bertekad memberikan bukan hanya makanan, tetapi juga bekal kehidupan agar anak-anak dapat mandiri dan mampu menghadapi dunia dengan percaya diri. Ia percaya bahwa investasi terbaik adalah pendidikan dan pengembangan diri, sehingga generasi penerus dapat melangkah lebih jauh dari dirinya. Kesederhanaan tetap menjadi ciri khas wanita tukang pecel itu. Meski kini namanya sudah dikenal dan warungnya ramai didatangi banyak orang, ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia selalu menjaga sikap rendah hati dan menghindari kesombongan. Setiap keberhasilan dianggapnya sebagai berkah dan tanggung jawab yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Ia sering mengatakan bahwa semua ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang harapan dan masa depan anak-anak yang selama ini ia lindungi dan dukung. Tidak jarang wanita itu mengundang para donatur dan relawan untuk bertemu langsung dengan anak-anak yatim yang ia bantu. Momen-momen penuh haru ini menjadi penguat ikatan antara pemberi dan penerima bantuan. Mereka berbagi cerita, tawa, bahkan air mata bahagia. Hubungan yang terjalin bukan sekadar transaksi bantuan, tapi menjadi sebuah keluarga besar yang saling menyemangati dan mendukung. Kebersamaan ini menjadi energi positif yang membuat semua pihak semakin semangat dalam menjalankan misi sosial yang mulia. Wanita tukang pecel juga mulai memikirkan bagaimana menjaga keberlanjutan usaha sosialnya di masa depan. Ia mengajak anak-anak yang sudah tumbuh dewasa untuk ikut terlibat dan menjadi penerus perjuangannya. Melalui pelatihan dan pendidikan yang diberikan, beberapa dari mereka sudah siap untuk mengambil peran sebagai penggerak perubahan di komunitasnya masing-masing. Ini adalah salah satu pencapaian terbesar yang dirasakan wanita itu, yakni melihat anak-anak yang pernah ia bantu kini mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri dan siap meneruskan kebaikan. Masa depan yang cerah mulai terlihat di depan mata. Anak-anak yatim yang dulu hanya bisa bermimpi kini mulai meraih prestasi di sekolah dan berbagai bidang lainnya. Ada yang menjadi pelajar berprestasi, ada pula yang aktif dalam kegiatan sosial dan olahraga. Wanita tukang pecel merasa bangga dan bersyukur atas pencapaian mereka, karena hal itu adalah bukti nyata bahwa kebaikan dan ketulusan dapat mengubah nasib seseorang. Ia pun semakin mantap untuk terus memberikan yang terbaik bagi generasi penerus. Namun, di balik semua kesuksesan itu, wanita tukang pecel tetap menjaga hati dan pikirannya agar tetap terbuka dan siap belajar. Ia menyadari bahwa perjalanan hidup adalah proses yang terus berlanjut dan selalu ada ruang untuk perbaikan. Ia terus berkomunikasi dengan berbagai pihak, belajar dari pengalaman, dan membuka diri terhadap kritik membangun. Sikap rendah hati dan semangat belajar ini menjadi pondasi agar usaha sosial yang telah ia mulai dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas. Penutup perjalanan wanita tukang pecel ini menjadi refleksi indah tentang kekuatan ketulusan dan kasih sayang. Dari warung sederhana yang penuh perjuangan, lahir kisah luar biasa tentang bagaimana satu hati yang penuh cinta mampu menyentuh banyak jiwa dan menciptakan perubahan nyata. Kisahnya menjadi warisan yang tak ternilai bagi anak-anak yatim dan masyarakat sekitar, bahwa dengan ketulusan dan kerja keras, setiap orang dapat menjadi agen perubahan yang membawa harapan dan kehidupan yang lebih baik. Akhirnya, wanita tukang pecel itu berdiri dengan kepala tegak, mata penuh harapan, dan hati yang damai. Perjalanan panjang yang penuh liku dan tantangan telah membentuknya menjadi sosok yang kuat dan inspiratif. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi ia siap melangkah lebih jauh dengan semangat yang tak pernah padam. Kisahnya akan terus hidup sebagai cahaya yang menerangi jalan banyak orang, mengingatkan kita semua bahwa kebaikan yang tulus adalah kekuatan terbesar untuk mengubah dunia.